Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ilyas dengan NIM 12350110055. Dan di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan dari penggunaan elemen-elemen seperti HTML, JavaScript, CSS, dan DOM itu tersebut. Nah, di sini sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan HTML itu. Jadi, sebenarnya HTML itu dia sebuah fondasi yang dimana dia berisi konten seperti judul atau paragraf dan gambar di dalam website tersebut. Nah, teman-teman, kemudian bisa dilihat di sini ialah form HTML, indeks HTML yang dimana semua ini akan berkaitan dengan web tersebut. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat web sederhananya, cuman kita akan membahasnya secara satu persatu. Eh, Contohnya itu ialah eh, ini title. Title form ini ialah kalau di websitenya itu semacam kepalanya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sekitar sini. Nah, ini dia adalah kepala dari HTML tersebut. Kalau mau pengen berubah, dia akan berubah namanya menjadi em, Rian. Kita Ctrl S, kemudian kita ini. Nah, teman-teman bisa dilihat semacam form dari Ryan berubah menjadi Rian. Nah, itu salah satu dari indeks HTML. Kemudian kita akan lari ke eh, div. Div itu tuh semacam kontainer yang dimana kita semacam isikan kontainer tuh apa aja gitu. Contohnya H1 link sawerian. Artinya apa nih? Artinya heading satu ini ialah semacam judul kepala besar dari kop web tersebut. Nah, judulnya ini kan ya, ini adalah link Saweria Ryan yang dimana menggunakan H1 di indeks HTML tersebut. Nah, kemudian kalau mau teman-teman berubah, bisa ganti link tugas tugas Ryan. Kita Ctrl S dan kita merefreshkan. Nah, teman-teman bisa dilihat dia akan berubah sesuai kemauan kita. Kemudian kita akan turun ke bagian bawah, form. Nah, tadi saya sudah menjelaskan div itu kan semacam kontainer yang harus diisi. Nah, di dalam kontainer itu sudah berisi label dan inputnya tersebut. Nah, jadi label itu di dalam HTML yang dikatakan label itu ialah ini nama kamu, seperti nama kamu, email kamu, ataupun pesan. Ini adalah label tersebut yang dimana untuk memberitahukan kita untuk supaya kita mengisi di dalam label tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian inputannya ialah tulisan berisikan nama yang dimana nama kamu sesuai yang nama eh, sesuai yang punya nama ataupun nama yang setelah kamu isi gitu. Bahkan dari yang tanda kuning ini ialah semacam penghubung supaya nama ini dengan nama kamu itu supaya tersatu gitu. Kemudian ditutupkan dengan kontainer lagi. Begitu juga dengan inputan email. Inputan email itu eh, ada label yang dimana memasukkan email kamu. Nah, email kamu itu bisa menggunakan email.com. Uh, email.com.id. Selain .com.id itu dia tidak mau, kemudian ditutup. Begitu juga dengan label penginputan pesan, dan itu ialah menuliskan pesan secara nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada text area yang artinya kamu bisa
mendeskripsikan pesan kamu itu mau pengen apa gitu. Jadi contohnya karena teks area apa? Biasanya kan kalau label itu kan apa namanya? Memanjang ya kan. Kalau dia teks area itu dia kita bisa tentukan sepanjang apa mau kita tulis. Contohnya Ryan ini kemudian entah itu rumah bisa di enter lagi. Eh, nah dan begitu seterusnya. Nah kemudian saya akan menjelaskan CSS. Jadi CSS itu sebenarnya ialah tampilan visual visual untuk web kita yang dimana ini untuk menampilkan web kita itu jauh lebih menarik, jauh lebih menarik untuk perhatian orang ketika kita membuka web tersebut. Nah, jadi style CSS ini berhubung apa terhubung dengan yang namanya HTML. Nah, di sini aku bisa saya sini sudah merubah apa bisa mengubahnya penampilan dari CSS. Yang dikatakan CSS itu gimana? Yang dikatakan CSS itu ialah area sekitaran web di sini. Ini ialah hasil dari CSS tersebut. Nah, di situ ada body, bond family itu ialah semacam ukuran teks. Ukuran teksnya itu apa? Sans serif ya. Jadi ini tulis apa? Tulisannya sans serif. Kemudian untuk background warnanya itu kita bisa rubah sesuai kemauan kita. Contohnya saya mau warna ini, mana ya? Warna biru. Nah, saya sini, oke. Udah, kemudian Ctrl S dan saya. Nah, ini ialah CSS yang dimana mengubah sesuai kemauan kita webnya itu bagaimana mau pengen tampil bukan menarik maka buatlah sekreasi kalian mungkin. Nah, begitu ada juga dari kontainer tadi itu ialah back color ini. Ini bisa kita rubah warnanya. Hmm, rubah warnanya dari warna mana ya? Warna biru ini pun boleh. Warna biru kita Ctrl S, kemudian kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bahwasanya dari warna putih menjadi biru. CSS ini bukan hanya untuk apa ya? Bukan hanya untuk mengubah warna apa segala macam, tapi bisa bentuk tulisan, ukuran tulisan dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada ini semacam warna label ya. Ini warna label, kita bisa ganti dengan warna hitam. S, kemudian kita pindahin, Ctrl R. Nah, itu warna teks pada label-label entah itu link tugas, nama kamu, email kamu, dan pesannya. Kemudian bisa di borderkan lagi warna apanya? Warna coba kita coba dulu. Oh, warna dari pinggiran dari pinggir dari label itu tersebut. Nah, ada tombol button yang bisa kita ganti warna menjadi warna hijau. Hijaunya, boleh tuh. Hijaunya segini, background colornya ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk JavaScript itu semacam analogika yang dimana HTML dan CSS itu memang betul-betul menyatu supaya logikanya itu menyambung. Dan untuk penjelasan terakhir itu ialah DOM yang dimana itu dokumen objek model ya. Dokumen objek model. Nah, jadi katanya dokumen objek model itu dia akan mengubah menjadi tree, bukan angka 3 ya, tapi tree pohon. Setelah dia menjadi pohon, dia akan mengubah ataupun mau mengubah, menambah ataupun mengurangi dari elemen-elemen tersebut yang kita berada di sini secara real time. Jadi itulah fungsi dari DOM2 tersebut. Mungkin
segitu aja dari penjelasan saya dan praktek hasil dari website saya. Saya mohon maaf bila ada penjelasan atau kalimat yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.